Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Yanti, apa kabarnya Kak Yanti? Kabar baik, nah Kak Nanda sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Kak Yanti, kayaknya kita ada yang kurang deh. Kita lupa sapa kabar anak-anak ya Kak Nanda? Iya nih, kita kasihkan ngobrol. Kita sapa adik-adik ya Kak Yanti. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Masih semangat kan untuk sekolah minggunya? Masih dong Kak. Kayaknya Kurang masih semangat ya Kak Nanda? Iya. Kita sapa lagi ya. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Luar biasa ya. Iya Kak Yanti. Kak Yanti, kan kita udah mau mulai ibadah nih. Kayaknya kita harus ada yang disiapin deh Kak Yanti. Apa tuh? Oh iya Kak Nanda, Kak Yanti punya nih. 1, kita harus siapkan hati dan pikiran kita. Yang kedua, kita harus siapin Alkitab kita. Kak Nanda, kira-kira apa lagi ya Kak Nanda? Yang ketiga, adik-adik jangan lupa untuk siapkan persembahannya ya. Kan kita hari ini pasti persembahan. Dan kayak yang keempat, adik-adik kalau bisa beribadahnya nonton YouTube-nya di tempat yang sepi dan hening. Jadi adik-adik bisa fokus beribadah sama Tuhan. Oke adik-adik? Kalau udah siap, kita memulai ibadah kita ya. Kita bernyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, mari kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita dengar hukum Taurat pada minggu ini. Saya akan membacakan tentang titah yang ke-10. Janganlah kamu mengingini rumah sesamamu. Janganlah kamu mengingini istrinya. Janganlah kamu mengingini hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan hukum Taurat kita untuk minggu hari ini. Selanjutnya kita bernyanyi dari mana Kak Yanti? Tunggu dulu Kak Nanda. Kak Yanti mau nanya nih sama adik-adik. Adik-adik masih pada semangat kan? Kalau masih pada semangat, kita bangkit berdiri nih. Kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1 dan 2 dengan judul Kita Satu di Dalam Tuhan. Marilah bertolong
Marilah kita berdoa bersama-sama untuk meminta pengampunan dosa kita. Kita ucapkan bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita dengarkan epistel kita di minggu hari ini. Matius 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Marilah kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Wah, Kak Nanda, ayatnya bagus sekali nih, Kak. Kita diajarkan untuk berbuat kasih. Bener banget Kak Yanti. Selanjutnya kita bernyanyi lagu Mentega dan Roti sambil gerakan adik-adik di rumah ya. Seperti mentega dengan roti. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Warta jemaat kita di minggu ini ada adik-adik yang kita berulang tahun loh. Selamat ulang tahun untuk adik kita yang berulang tahun di minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, hari ini kita ada warta tambahan, yaitu karena ini sudah bulan November, kita bakalan ada acara Natal, tapi via online. Untuk tanggal dan waktunya masih rahasia. Benar banget Kak Yanti. Yuk kita dengerin khotbah dari Amang Pendeta. Tunggu dulu Kak Nanda, kita nyanyikan Yesus cinta semua anak. Oke, kita nyanyikan Yesus cinta semua anak.
Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu HKBP Nomensen. Shalom, salam sehat. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Nah, anak-anak sekalian, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 35. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Kalian boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, anak-anak semuanya, sebelum Amang akan jelaskan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Amang mau mengajak kita bersama-sama untuk menonton video pendek ini. Bagaimana? Kalian sudah siap? Ayo kita saksikan bersama-sama. Cornelius adalah seorang perwira dalam pasukan Romawi. Ia tinggal di daerah bernama Kaisarea. Cornelius dan keluarganya menghormati Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka tergolong bangsa kafir. Cornelius mendapat penglihatan. Seorang malaikat berkata, "Tuhan mendengar doa-doamu, dan Dia tahu kau suka menolong orang miskin. Utuslah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini." Cornelius pun patuh. Esoknya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah. Dalam penglihatan, ia melihat sehelai kain lebar turun dari surga. Kain itu penuh binatang. Ada suara, "Sembelihlah ini Petrus, lalu makanlah." Semua binatang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi. "Aku tidak boleh makan ini," jawab Petrus. "Tapi kalau aku berkata semua ini boleh dimakan," sahut suara itu, "berarti semua ini baik adanya." Saat itulah orang-orang utusan Cornelius tiba. Maka Petrus dan beberapa orang pergi ke Kaisarea. Rumah Cornelius dipenuhi teman-teman dan keluarganya yang ingin sekali mendengar Petrus berbicara. Dalam penglihatan, Tuhan menunjukkan kepadaku
bahwa Dia menerima semua orang dari semua bangsa. Tuhan mengirim Yesus bagi semua orang. Ia Tuhan atas semua. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas. Ia disalibkan, lalu bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya. Roh Kudus turun atas mereka, sama seperti pada hari Pentakosta. Lalu Petrus membaptis mereka. Nah, bagaimana ceritanya? Kira-kira apa isi dari cerita video pendek tadi? Ya, ceritanya adalah tentang kisah Petrus dan Kornelius. Nah, siapa itu Petrus dan Kornelius? Petrus adalah salah seorang dari ke-12 murid Yesus. Petrus adalah orang Yahudi, bangsa Yahudi. Sementara Kornelius dikatakan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dikatakan demikian. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi Kornelius adalah komandan dari pasukan Italia, pasukan dari kerajaan Romawi. Dia tinggal di kota Kaisarea. Kornelius adalah berasal dari bangsa Romawi. Nah, antara Petrus dengan Kornelius, mereka itu berbeda suku bangsa. Nah, kalau Petrus adalah bangsa Yahudi, orang Israel. Kalau Kornelius, dia adalah orang Italia dari bangsa Romawi. Tadi kita sudah memperhatikan dalam cerita pendek dikatakan dulu bangsa Yahudi tidak mau bergaul, tidak mau berteman, tidak mau bersahabat dengan bangsa yang bukan Yahudi. Jadi Petrus sebagai orang Yahudi sebenarnya tidak berteman, tidak bergaul dengan Kornelius yang adalah orang Romawi. Nah, kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi ini menganggap bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah umat yang kudus. Makanya mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bukan bangsa Yahudi. Jadi ada peraturan mengatakan orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang bukan bangsa Yahudi. Apalagi duduk bersama-sama, bercakap-cakap, makan minum, datang ke rumah, atau tinggal menginap di rumah orang yang bukan Yahudi. Nah, itu sebabnya ketika Allah memerintahkan Rasul Petrus untuk pergi ke kota Kaisarea dan menginap di rumah Kornelius, semula dia menolak. Karena dia merasa bahwa Kornelius adalah orang bangsa Romawi. Tetapi kemudian Tuhan menegaskan kepadanya bahwa mereka tidak boleh membeda-bedakan. Akhirnya Paulus mengikuti perintah Tuhan, dia pergi dan dia datang ke rumah Kornelius. Nah, adik-adik semuanya perhatikan. Melalui cerita ini apa yang mau dikatakan? Tuhan mau katakan kepada Petrus dan juga kepada Kornelius, meskipun mereka berbeda suku bangsa, Petrus bangsa Yahudi, Kornelius bangsa Romawi, tetapi di mata Tuhan tidak ada bedanya.
Tuhan mengasihi semua orang, Tuhan mengasihi semua bangsa, Tuhan cinta semua bangsa. Kalian tentu masih ingat nyanyian sekolah minggu ya, yang sudah nyanyikan tadi. Yesus cinta semua bangsa yang ada di dunia. Nah, karena itu melalui nats ini Tuhan mengajar kepada kita, seperti Tuhan mengajar Petrus dan Cornelius, bahwa Tuhan mengasihi semua orang, semua bangsa yang ada di dunia. Barang siapa yang takut akan Allah dan yang mengenal kebenaran, maka dia berkenan di hadapan Tuhan. Nah, melalui kisah Petrus dan Cornelius ini, ada dua hal yang mau dikatakan Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita mengasihi saudara-saudara kita yang seiman. Meskipun saudara kita itu berbeda suku, berbeda ras, berbeda warna kulit, tetapi ingatlah, Tuhan mengasihi semua orang, semua bangsa yang takut akan Allah dan yang mengenal kebenaran. Jadi jangan bilang begini, saya nggak mau berteman sama dia. Saya kan putih kulitnya, dia hitam. Saya rambutnya lurus, dia rambutnya keriting. Saya orang pintar, dia orang bodoh. Tidak boleh. Tuhan katakan kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Tetapi kita harus menerima, menghargai, menghormati, mengasihi. Bahkan kita harus mengasihi saudara-saudara kita seiman meskipun kita memiliki perbedaan latar belakang. Nah, yang kedua, Tuhan juga katakan kita juga harus mau mengasihi sesama kita, saudara kita, meskipun dia berbeda agama. Ya, jadi anak Tuhan juga harus mengasihi, bukan hanya mengasihi saudara-saudara yang seiman, tapi juga harus bisa mengasihi saudara-saudara yang tidak seiman. Mungkin teman kita ada yang agama Islam, ada yang beragama Hindu, agamanya Buddha, agamanya Kongfusu, atau agamanya lain-lain. Sebagai anak Tuhan, kita diajar untuk bisa menerima, menghargai, mengasihi teman kita yang juga berbeda agama dengan kita. Kalau mereka merayakan hari raya, kita juga boleh menyampaikan ucapan selamat kepada mereka. Jadi tidak boleh membenci meskipun kita berbeda, tetapi kita juga harus saling menerima dan saling mengasihi. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan kepada Petrus dan juga kepada Cornelius. Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Mari kita saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajar kami supaya kami saling mengasihi, saling menerima, dan saling menghargai. Meskipun kami berbeda, suku, agama, ras, dan sebagainya, tetapi kami boleh saling mengasihi. Tuhan, kami juga tahu bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi kami, tetapi Tuhan mengasihi saudara-saudara kami yang lain. Tuhan mengasihi aku, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan mengasihi semuanya orang-orang yang percaya. Ajari kami Tuhan supaya kami dapat saling mengasihi di dalam hidup kami. Berkatilah firman yang kami dengarkan, berkati Tuhan semua kami anak-anak sekolah minggu supaya kami tetap sehat, tetap semangat, tetap mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta tadi, dan dijelaskan kalau kita memiliki kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Itu alasannya Tuhan memberikan perbedaan, karena kita bisa saling menghargai dan saling menghormati, dan juga kita harus menerima perbedaan orang lain, ya kan Kak Yanti? Betul banget tuh Kak Nanda, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menerima dan menghargai setiap perbedaan. Sebab Tuhan Yesus menciptakan kita dari berbagai macam suku, agama, dan ras. Betul banget. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan dari buku ND 855 Hubungan Pelean.
Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nanda, ibadah kita sudah selesai loh. Kak Yanti punya kabar gembira nih adik-adik. Kita minggu ini nggak ada tugas kan Nanda? Wah, yuk kita lihat hasil tugas adik-adik yang di minggu lalu mengerjakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap
menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dalam suka dan dalam duka, jalan selamanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yesus dan selamanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Aku akan dalam duka dan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Nama saya Taisami Veronica Manulan dari Orang Tiga. Jalan sertanya setiap hari.
yang menulang dari huruf 4. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Terima kasih. Terima kasih adik-adik yang sudah mengerjakan tugas. Untuk selanjutnya, adik-adik yang belum mengerjakan tugas, jangan lupa dikerjain ya untuk minggu-minggu selanjutnya. Oke, kalau gitu kita sudahi ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.